pengemis, dan kolam dingin. Konon, di daerah Baghdad ada saudagar yang memiliki sebuah kolam. Air kolam itu sangat dingin. Tak ada seorang pun yang tahan dengan dinginnya air kolam itu. Suatu hari, saudagar itu membuat sayembara. Barang siapa yang sanggup berendam di dalam kolamnya semalaman akan diberi hadiah uang yang banyak. Ajakan itu mengundang banyak orang untuk mencoba. Namun, tidak ada yang berhasil berendam selama semalam. Paling lama hanya mampu bertahan sepertiga malam saja. Saudagar itu juga menawari seorang pengemis untuk mengikuti sayembara. "Ayo, ikutlah sayembaraku. Kalau kau berhasil berendam selama semalam dalam kolamku, akan kuberi hadiah uang," kata si saudagar. "Baiklah, aku tertarik," sahut si pengemis. Ia menghampiri kolam, lalu mencelupkan tangan dan kakinya. Ya, air kolam itu memang sangat dingin. Sambil menanti malam, pengemis itu pulang. Ia minta izin pada istrinya untuk mengikuti sayembara itu. "Istriku, aku akan ikut sayembara berendam di dalam kolam selama semalam. Kalau berhasil, aku akan dapat hadiah uang yang banyak," kata pengemis kepada istrinya. "Baiklah, aku setuju. Semoga kau kuat bertahan di dalam kolam itu," sahut istrinya. Setelah itu, si pengemis kembali ke rumah saudagar. Malamnya, ia mulai berendam. Ia harus tahan berada di dalam kolam itu dari pukul 8 malam hingga pukul 6 pagi. Kalau berhasil, saudagar itu akan membayarnya. Saat tengah malam, si pengemis kedinginan. Ia hampir tidak tahan dan ingin segera keluar dari kolam itu. Namun, si pengemis mengurungkan niatnya karena sangat berharap mendapatkan hadiah itu. Pengemis berdoa agar tubuhnya kuat menahan dingin. Ternyata doanya terkabul. Pengemis itu tidak merasa kedinginan lagi. Sekitar pukul 2 pagi, anak pengemis itu menyusul. Anak itu khawatir jangan-jangan ayahnya sudah mati kedinginan. Hatinya gembira ketika melihat ayahnya baik-baik saja. Anak itu pun menunggu ayahnya. Ia menyalakan api dan menunggu sampai pagi. Siang harinya, si pengemis keluar dari kolam dan cepat-cepat meminta hadiahnya pada saudagar. Tapi, apa yang dikatakan saudagar itu? "Aku tidak mau membayar hadiahmu. Kamu telah berbuat curang," kata si saudagar. "Curang bagaimana?" si pengemis heran. "Anakmu membuat api di dekat kolam. Pasti kau tidak kedinginan," sahut si saudagar. "Panas api itu tidak sampai ke badanku. Letak api itu kan jauh. Lagi pula aku berendam di dalam kolam. Mana bisa api masuk ke dalam air?" Pengemis itu kesal. "Pokoknya aku tetap tidak mau membayar," kata saudagar ngotot. "Sekarang terserah saja. Kau boleh melapor atau berkelahi denganku." Pengemis itu pulang dengan perasaan jengkel. Sudah kedinginan, tak dibayar pula. Akhirnya, pengemis itu mengadukan si saudagar kepada seorang hakim. Sialnya, hakim itu tidak mau mendengarkan keluh kesah si pengemis. Ia malah membenarkan si saudagar. Pengemis itu pun terus berusaha menemui orang-orang besar untuk meluruskan masalah ini. Namun, si pengemis tetap disalahkan. "Aku harus mengadu kemana lagi?" Pengemis itu hampir putus asa. Ia pun berdoa agar masalah ini bisa diselesaikan. Pengemis itu berjalan tak tentu arah. Di sudut jalan, ia bertemu dengan Abu Nawas.
Mengapa wajahmu murung? Padahal ini hari yang cerah, sapa Abu Nawas. Ya, aku sedang dirundung masalah, saut pengemis. Akhirnya, si pengemis menceritakan semua hal yang membuatnya sedih. Oh, begitu ceritanya. Abu Nawas mengangguk-angguk. Jangan bersedih lagi. Aku akan membantumu memecahkan masalah ini. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pengemis senang sekali. Datanglah ke rumahku besok. Lihatlah caraku memecahkan masalah ini, kata Abu Nawas. Pengemis itu setuju. Setelah mengucapkan terima kasih, ia segera kembali ke rumah. Abu Nawas tidak segera pulang. Ia pergi menghadap Sultan Alamsyah. Tuanku Alamsyah, jika tidak keberatan, hamba mengundang tuan untuk datang ke acara hamba besok, kata Abu Nawas kepada Sultan Alamsyah. Jam berapa? Tanya Sultan Alamsyah. Jam 7 pagi, tuanku, saut Abu Nawas. Selain mengundang Sultan Alamsyah, Abu Nawas juga mengundang saudagar kaya yang memiliki kolam dan hakim-hakim yang telah menyalahkan si pengemis. Esok harinya, pukul 7 pagi, rumah Abu Nawas sudah dipenuhi para tamu. Mereka duduk di karpet yang telah digelar. Ketika semuanya sudah tiba, Abu Nawas pamit untuk pergi ke belakang rumah. Ia menyiapkan makanan bagi para tamunya. Di belakang rumah, Abu Nawas menyiapkan periuk yang besar, lalu digantung di atas pohon yang sangat tinggi. Lalu, Abu Nawas membuat api di lantai. Abu Nawas duduk di belakang sambil menunggu makanannya matang. Sudah berjam-jam Abu Nawas berada di belakang. Sultan Alamsyah dan para tamu mulai gelisah. Mengapa Abu Nawas lama sekali? Mana makanannya? Sudah matang atau belum? Seru Sultan Alamsyah. Semua tamu juga bertanya-tanya. Mereka pun memutuskan untuk menunggu sebentar lagi. Namun ketika matahari sudah di atas kepala, Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Sultan Alamsyah dan tamu-tamu lain sudah lapar. Abu, bagaimana? Masakanmu sudah matang? Tanya Sultan Alamsyah kepada Abu Nawas yang masih di belakang. Sebentar lagi, Tuan, sahut Abu Nawas dari dalam. Mendengar jawaban itu, para tamu duduk kembali. Namun, ketika siang hampir habis dan Abu Nawas tidak juga muncul, Sultan Alamsyah tak sabar. Ia dan tamu-tamu lain menyusul Abu Nawas ke belakang rumah. Mereka ingin tahu apa yang sedang diperbuat Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas tungku api. Hai Abu, mengapa kau membuat api di bawah? Mengapa pula kau meletakkan periuk di atas pohon yang paling tinggi? Sultan Alamsyah menengadah melihat periuk besar itu. Saya memasak nasi, tuanku, sahut Abu Nawas. Memasak nasi? Kalau periuknya diletakkan jauh dari api, mana mungkin nasinya bisa matang? Kata Sultan lagi. Abu Nawas langsung bangkit. Jadi begini, tuanku. Abu Nawas menceritakan nasib si pengemis yang mengikuti sayembara di kolam milik saudagar. Sultan Alamsyah mengangguk-angguk. Jangankan nasi itu matang, airnya saja tidak akan panas. Kata Sultan Alamsyah ketika Abu Nawas selesai bercerita. Air kolam itu juga tidak akan panas. Sebab api yang dibuat oleh anak pengemis itu letaknya jauh dari kolam. Sambung Sultan Alamsyah. Wajah saudagar itu pucat. Ia tidak bisa berkata-kata karena merasa malu pada semua orang. Baiklah,
aku akan mengambil keputusan. Kau harus membayar pengemis itu sebesar 100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Sementara hakim dan para pembesar lainnya yang telah menyalahkan pengemis itu dihukum selama 4 hari karena telah berbuat tidak adil. Kata Sultan Alamsyah. Pengemis itu merasa bahagia. Saat itu juga ia menerima uangnya dari saudagar. Sementara itu, saudagar, hakim dan para pembesar masuk penjara dengan perut kelaparan karena belum makan. Hikmah cerita, kebenaran itu akan selalu menang.